Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, tarjih menjawab dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa mendapatkan kekuatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di bulan suci Ramadan, sehingga segala aktivitas kita dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa tarjih menjawab dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sholat tarawih dan kaifiyahnya. Alhamdulillah sudah hadir membersamai kita untuk berbincang santai, yaitu Ustadz Asrul. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masih aktivitas masih lancar Ustadz ya? Alhamdulillah lancar. Ya, walaupun di bulan puasa tapi memang tidak seharusnya kita menurunkan grade aktivitas kita Ustadz ya? Betul. Alhamdulillah. Ustadz, ini kita kalau berbicara tentang Ramadan itu kan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan Ustadz ya? Betul. Amalan-amalan itu yang tentunya akan menambah pahala kita, istilahnya berburu pahala di bulan suci Ramadan. Dan salah satunya saat itu ada tentang sholat tarawih Ustadz ya? Nah, kalau berbicara tentang sholat tarawih itu pengertian dari sholat tarawih dan maknanya sendiri itu apa sih Ustaz? Ya, bismillah walhamdulillah. Mengenai makna daripada tarawih, ya sebetulnya itu kan asalnya dari bahasa Arab. Ya, dari akar kata rawaha yurawihu tarwihatun. Ya, rawahah itu bisa diartikan dengan semacam menyegarkan begitu, melegakan begitu ya. Kemudian tarwihatun itu adalah bentuk masdarnya. Kalau di dalam bahasa Arab kan masdar itu adalah isim yang menunjukkan sebuah peristiwa tetapi tidak dijelaskan di mana peristiwa itu berlangsung dan kapan peristiwa itu berlangsung. Maka dalam kamus-kamus itu disebutkan bahwa tarwih atau tarawih itu kemudian adalah ismun lil jilsati mutlaqan. Ya, jadi sebuah nama yang menunjuk pada satu peristiwa. Peristiwa itu adalah duduk. Nah, tapi kemudian orang bertanya duduk mana yang dimaksud. Nah, ternyata duduk yang dimaksud itu adalah duduk di antara 4 rakaat dari sholat tarawih itu sendiri. Nah, orang melakukan duduk di sesi itu untuk apa? Yaitu untuk lil istirohah. Sesuai dengan makna bahasa tadi, rawaha yurawihu. Jadi mungkin karena sholat 4 rakaat, badan pegal begitu ya, kaki betis agak pegal, lalu kemudian butuh istirahat. Lalu tarawih itu gimana? Tadi kan tarwih. Nah, tarawih itu kan bentuk jamak dari kata tarwih. Ya, dan itu yang kemudian menjadi populer di masyarakat kita menjadi sholat tarawih. Ya. Jadi sholat tarawih itu sebetulnya bukan pada sholatnya, itu pada peristiwa duduknya ya. Cuma kemudian itu disepakati, bahasa itu kan kesepakatan, disepakati oleh kaum muslimin menjadi nama sebuah sholat. Iya, saya kira begitu. Kalau zaman Rasulullah, dulu Rasulullah mencontohkan sholat tarawih itu seperti apa sih Ustaz? Iya, jadi ini juga menarik ya. Kalau bagi majelis tarjih ya, contoh yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pelaksanaan sholat tarawih itu ada 2 ya. Di luar itu ada, tapi kita fokus pada 2 cara ini. Yang pertama ini adalah model 4-4-3. Nah, itu didasarkan pada riwayat Bukhari Muslim di mana salah seorang itu bertanya kepada Aisyah. Dia bertanya tentang bagaimana model sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, makana yazidu fi Ramadan wala ghairiha ala ihda asyrata rakaatan.
Nabi itu di bulan Ramadan itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Nah, kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana model 11 rakaat itu. Aisyah kemudian melanjutkan, yusolli arba'a rakaatin. Nabi itu sholat dimulai dari 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tetapi kamu tidak usah tanya bagusnya dan panjangnya sholatnya Nabi. Nah, jadi itu sesi pertama 4. Lalu kemudian Aisyah melanjutkan, thumma yusolli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Setelah itu Nabi sholat 4 rakaat lagi. Juga jangan kamu tanyakan tentang bagus dan panjangnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yusolli salasan. Setelah itu kemudian Nabi mengakhirinya dengan sholat 3 rakaat. Nah, itu dalilnya yang 4-4-3. Di dalam putusan majelis tarjih tidak disebutkan tentang fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tetapi dari analisa saya sendiri begitu ya, Aisyah itu melarang kita bertanya tentang bagusnya, panjangnya bacaan Nabi itu karena Aisyah memperkirakan saya beritahu pun pasti kamu tidak bisa mengikutinya. Maka kata seolah-olah Aisyah itu mengatakan bahwa fokusnya itu di jumlah rakaatnya saja, yaitu 4-4-3. Saya kira begitu. Oh ya, sungguh luar biasa ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholat tarawih itu, Ustaz ya. Oke. Baik Ustaz, pemirsa, Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami. Kita lanjutkan pembicaraan kita, Ustaz ya, pembahasan tentang sholat tarawih. Kalau tadi kan disebutkan rokaatnya itu ada 4 rokaat, 4 rokaat dan 3 rokaat, Ustaz ya. Itu variasi yang sering kita dengar atau yang kita laksanakan banyak di masjid sekitar sini. Kemudian adakah kaifiah yang lain, Ustaz, atau rokaat-rokaat yang lain yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, jadi selain model 4-4-3 memang ada variasi sholat Nabi yang lainnya, yaitu 2, 2, 2, 2, 2, dan 1. Ya. Variasi kedua ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Dia mengatakan bahwa la armuqanna salata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam al-lailata. Aku perhatikan betul bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat di malam hari. Fa shalla rak'ataini khafifataini. Nabi memulai dengan 2 rakaat salat yang ringan-ringan. Setelah itu summa shalla rak'ataini tawilatain. Lalu kemudian Nabi sholat lagi 2 rakaat dengan durasi waktu yang sangat-sangat lama. Ya. Kemudian Abu Zaid melanjutkan summa shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Lalu kemudian Nabi sholat lagi 2 rakaat dan di 2 rakaat yang ketiga ini itu panjangnya tidak sepanjang daripada 2 rakaat yang sebelumnya. Summa shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. 3 kali Abu Zaid mengatakan redaksi yang seperti itu. Kemudian di akhir mengatakan summa autara. Kemudian Nabi melakukan sholat 1 rakaat. Fadzalika salasa asyrata rak'atan. Sehingga semua jumlahnya menjadi 13 rakaat. Nah, jadi 13 rakaat, tetapi dalam pandangan tarjih itu tetap dihitung sebagai 11 rakaat. Oh, seperti itu, Ustaz. Oke, Ustaz. Tadi Nabi itu mengatakan sebelum beliau sholat tadi itu ada fasolah rak'ataini khafifataini, Ustaz. Itu yang dimaksud dengan khafifataini itu yang gimana, Ustaz? Jadi rak'ataini khafifataini di dalam riwayat itulah yang disebut dengan sholat iftitah. Oh, iya, sholat iftitah. Prakteknya adalah seseorang itu sholat, ya bisa sendiri, bisa berjamaah 2 rakaat, tetapi hanya membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi tidak membaca surat yang lain.
Oh gitu. Ya, Nggih. jadi semacam pemanasan lah kalau dalam Pemanasan, bahasa nggih, kita nggih. itu. Iya, Baik Ustadz, ini kan kalau sholat tarawih ini itu kan memang disyariatkannya khusus ketika bulan suci Ramadan guys. betul. Itu tujuan utama dari disyariatkan sholat tarawih di bulan suci Ramadan itu apa sih Ustadz? Tujuan utama dari sholat tarawih ini saya kira adalah untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ya, karena perintah Nabi kan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi sholat itu bagian dari upaya kaum muslimin untuk kemudian menghidupkan malam-malamnya, malam-malam bulan Ramadan maksudnya. Oke Ustadz. Lalu Ustadz, bagaimana pandangan majelis tarjih sendiri Ustadz melihat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan sholat tarawih itu Ustadz? Ya, baik. Majelis tarjih dalam hal ini memberikan pilihan kepada umat Islam. Sholat tarawih boleh dilakukan berjamaah di masjid, boleh juga dilakukan berjamaah ataupun sendiri-sendiri di rumah. Hanya saja kalau misalnya dilaksanakan di masjid ya tentu dipastikan agar suasananya menjadi nyaman. Jangan sampai antara satu masjid dengan masjid yang lain itu saling mengganggu misalnya ya. Jadi itu lebih pada teknis sebetulnya. Kemudian juga jangan sampai antara jumlah jamaah dan fasilitas yang disiapkan oleh masjid itu tidak sepadan. Nah, sementara kalau di rumah ya juga boleh, karena masing-masing orang kadang-kadang sekali waktu ingin di masjid, sekali waktu ingin di rumah. Tetapi kalau di rumah yang perlu dipastikan adalah bahwa meskipun kita di rumah, kekhusyuan dan kebaikan sholat itu tidak kemudian dilupakan. Jangan sampai karena kemudian sholatnya di rumah lalu sholatnya semaunya, sholatnya seadanya saja. Jadi tetap secara maksimal dan yang terbaik. Kalau yang dimaksud perbedaan itu adalah 4-4-3 dan 2-2-2-2-2 dan 1, saya kira itu bukan perbedaan tetapi itu variasi di dalam beribadah. Karena dalam agama Islam ini memang kita mengenal istilah at-tanawwu fil ibadah, keragaman di dalam tata cara beribadah. Tetapi memang dalam hal ini Muhammadiyah terkait dengan sholat tarawih ini hanya fokus pada jumlah 11 rakaat. Nah, di luar daripada itu memang ada, tetapi bagi majelis tarjih jumlah di luar daripada 11 rakaat itu belum terakomodir, dalam artian belum diakui. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan tarjih dalil-dalil mengenai kebolehan sholat malam di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat itu masih harus dikaji lebih dalam, dipelajari lagi, karena memang di dalam tarjih itu kan untuk menjadikan sebuah amalan itu harus betul-betul dipastikan kekuatan dalil yang menjadi rujukan sebuah amalan, apalagi itu terkait dengan masalah ibadah. Saya kira begitu. Baik Ustaz, kita harus jeda sebentar nih Ustaz ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam perbincangan mengenai sholat tarawih. Nah, Ustaz, kita lanjutkan perbincangan kita Ustaz. Boleh. Kalau di majelis tarjih atau di Muhammadiyah lah khususnya Ustaz ya, itu kan melaksanakan sholat tarawihnya itu kan 4-4-3 ya. Kemudian ada ulama lain itu juga berbeda dengan kita lah. Bagaimana kita itu menjembatani perbedaan tersebut dalam pelaksanaan sholat tarawih Ustaz? Baik. Saya kira untuk menghadapi perbedaan pandangan dalam pemikiran keagamaan di masyarakat, kita harus mengamalkan satu kaidah, nata'awanu fima ittafaqna wa natahawaru fima ikhtalafna. Artinya adalah kita saling mendukung, saling bantu-membantu di dalam hal-hal yang kita sepakati bersama. Tetapi juga sebaliknya, dalam hal-hal yang kita belum bersepakat, kita natahawar. Natahawar itu ya di sana ada dialog,
ada diskusi, ada sharing begitu ya. Termasuk ada take and give. Take itu maksudnya kita menyampaikan dasar pandangan dan pemikiran kita, tetapi di sisi lain kita juga harus give, harus menerima begitu, menerima pandangan, alasan, hujah, dalil dari orang lain. Jadi lebih kepada toleransi. Nah, jadi tetapi juga hal yang perlu kita ingat bahwa selain kita toleransi dalam praktik begitu, secara ilmiah kita juga tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita tetap harus ada upaya-upaya, ada pendekatan untuk kemudian menjembatani perbedaan-perbedaan. Nah, tadi itu yang dimaksud dengan kita melakukan diskusi, kita melakukan dialog. Jadi di satu sisi kita tasamu, tetapi di sisi yang lain kita tetap mengedepankan keilmiahan, mengedepankan ilmu pengetahuan. Saya kira itu poin pokoknya. Seperti itu ya. Jadi kita harus saling toleransi, Ustaz ya. Betul, Silakan, ya. di satu sisi. Tetapi kajian tetap harus jalan. Ya. Oke. Baik Ustaz. Ini Ustaz, akhir-akhir ini Ustaz, itu ada video yang beredar dan viral Ustaz. Betul. Itu tentang sholat tarawih, yang itu pelaksanaan itu cepat banget Ustaz. Jadi imamnya itu cepat, dan jamaah juga ikut cepat gitu Ustaz, dalam pelaksanaannya Ustaznya. Lah, bagaimana kita itu menanggapi fenomena tersebut Ustaznya? Baik, jadi memang kejadian itu juga menimbulkan banyak pertanyaan ya di masyarakat. Secara pribadi saya tidak tahu alasan sesungguhnya mengapa harus sholat secepat itu. Tetapi kalau kita melihat tuntunan-tuntunan yang ada, sholat itu Nabi mencontohkan setidaknya 3 hal. Yang pertama ada yang disebut dengan tumak ninah. Bagaimana gerakan-gerakan kita ini betul-betul tenang. Ya, berdiri yang tenang, ruku yang tenang, sujud ya betul-betul sujud, duduk betul-betul duduk. Itu yang pertama, tumak ninah. Yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah kondisi hati, perasaan, pikiran seseorang yang fokus tujuannya kepada Allah. Meskipun tentu dia masih bisa mendengar, masih mengingat yang lain-lain tentunya. Nah, berikutnya adalah khauf. Di dalam kita beribadah itu harus ada unsur khauf, ada unsur takut kepada Allah. Nah, untuk bisa kemudian tumak nina, bisa khusyuk, bisa menghadirkan jiwa yang khauf, itu tidak bisa kita peroleh, tidak bisa kita capai kalau terburu-buru. Ya, saya kira begitu. Jadi poin pokoknya adalah perilaku seperti itu saya menyalahi apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Itu ya Ustaz ya. Oke Ustaz, ini yang terakhir Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Itu kalau ada nggak sih Ustaz sholat tarawih ini kaitannya dengan memperkokoh solidaritas umat muslim Ustaz di negara kita, terutama yang di Indonesia ini kan kita kan beragam ya. Beragam masyarakatnya itu beragam maksudnya ya, itu kan beragam pemikirannya, beragam cara pandangnya ada nggak Ustaz pengaruh dari itu untuk menyatukan solidaritas dan memperkuat kekuatan umat muslim Ustaz? Iya, jadi semua ibadah itu sebetulnya punya buahnya masing-masing. Jadi punya tujuan pokoknya masing-masing. Misalnya kita lihat syahadat. Syahadat itu fungsinya adalah untuk menundukkan pikiran kita. Mengapa pikiran harus ditundukkan? Karena semua perilaku, ucapan, perbuatan kita itu berawal dari pikiran. Yang kedua, kalau kita melihat ada sholat. Sholat itu tujuan pokoknya adalah untuk membentuk akhlak atau moral publik. Maka di dalam sholat itu kita diajarkan untuk rendah hati. Kita diajarkan untuk hidup bersama. Harus ada yang menjadi pemimpin. Harus jujur dan akhlak-akhlak publik yang lain. Oleh sebab itu, sudah saatnya kaum muslimin melihat ibadah itu tidak terbatas pada ritual semata. Dari ibadah ini lahir kemudian akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak real, yang itu nanti ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Misalnya zakat ya, zakat itu tidak sekedar menunaikan 2,5% dari harta yang kita miliki, tetapi pada zakat itu menyimpan pesan agar kaum muslimin itu bahu-membahu membangun kesejahteraan sosial. Jadi saya kira itu poinnya. Kaya miskin tentu ada, tetapi jangan sampai antara yang kaya dan miskin itu jurangnya terlalu jauh. Ya, jurangnya terlalu dalam. Jadi sekali lagi bahwa semua ibadah yang ada di dalam ajaran Islam itu punya tujuan, punya buah, yang buah itu nanti kemudian mewarnai perilaku kita sehari-hari. Dan saya kira itu menjadi problem besar kita sekarang ini, ya banyak umat kita atau tidak sedikit dari umat kita yang memahami ibadah itu hanya sebatas ritual saja. Gitu ya Ustaz ya. Oke, baik Ustaz, nampaknya perbincangan kita ini sungguh menarik ya Ustaz kalau soal sholat tarawih itu, dan masih banyak persoalan yang mungkin bisa dibahas, namun waktu kita terbatas Ustaz ya. Iya. Jadi mungkin bisa kita cukupkan untuk sesi pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa, Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab kali ini. Terima kasih Ustaz sudah membersamai kita dalam acara ini juga, dan terima kasih juga kepada pemirsa. Saksikan selalu tayangan Tarjih Menjawab hanya di TV-Mu dan Tarjih Channel. Akhir kata, saya Wahid Setiawan selaku host beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.